Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah. Ya, kita diberi oleh Allah kesempatan beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, mari kita isi aktivitas kita. Wah, menit per menitnya, jam per jamnya, ya, dengan beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, termasuk belajar ya, untuk beribadah kepada Allah, membaca, berdiskusi, menyampaikan ide-ide, gagasan, mengaji dan seterusnya ya. Itu bagian dari ibadah kita di bulan Ramadan ini, menambah ilmu ya. Mudah-mudahan kita jadikan ini sebagai kesempatan seperti yang diungkapkan oleh Allah ya dalam ayatnya, in kuntum ta'lamun, in kuntum afala ta'qilun ya. Apakah kalian tidak mengetahuinya? Apakah kalian tidak berpikir? Nah, ini kita gunakan kesempatan-kesempatan baik selama bulan Ramadan ini untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita tentang berbagai macam ya. Bagi yang guru tentunya menambah pengetahuannya terkait dengan ilmu-ilmu tarbiyah, ilmu-ilmu pendidikan ya. Bagi yang para ustadz yang menambah ilmunya terkait dengan ilmu-ilmu agama dan yang lain-lain ya tentunya ya. Semua aspek dalam kehidupan ini bagi kita itu perlu kita pelajari, terutama di bidang-bidang kita masing yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bertemu dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, di pagi hari ini ya, kita akan membahas bahasan yang berbeda dari sebelumnya. Pembahasan ini terkait dengan pemikiran pendidikan seorang tokoh pendidikan besar di dalam dunia Islam. Namanya Majid Ihsan Al-Kailani. Apakah ada yang mendengar? Mengetahui namanya? Ya. Pemikirannya seperti apa ya? Buku-bukunya begitu banyak beredar di di dunia pendidikan Islam ya. Majid Ihsan Al-Kailani dari Yordania, seorang profesor dalam bidang ilmu pendidikan modern yang perlu kita kaji pemikirannya ya. Yang pemikirannya secara umum berbeda dengan pemikiran pendidikan yang ada hari ini di dunia barat ya. Dan beliau ini menjadi tokoh pemikiran Arab ya, pendidikan Islam, yang pemikirannya dikaji di universitas Islam, yang concernnya tentunya di ilmu tarbiyah ya, pendidikan, ilmu tarbiyah wa ta'lim wa ta'dib. Saudara-saudara dimanapun berada ya, di dalam Islam pendidikan itu konsepnya
secara komprehensif dibahas oleh beliau, ya, oleh Majid Ihsan Al-Kailani. Ya, ini perlu kita bahas, kita cari, kita pelajari pemikiran-pemikirannya, sehingga pemikiran-pemikiran beliau itu bisa kita adopsi, kita terapkan di dalam pendidikan-pendidikan kita, khususnya saudara-saudara yang berkecimpung di dunia pendidikan Islam sebagai sarana mencerdaskan umat, ya, sebagai lembaga pembentuk peradaban Islam yang kita harapkan. Dan sejarahnya memang begitu, bahwa peradaban-peradaban Islam itu lahir dari lembaga-lembaga pendidikan. Jadi tidak ada sejarah-sejarah peradaban Islam itu yang tidak lahir dari dunia pendidikan. Dan pada umumnya, ya, peradaban-peradaban itu, manakala peradaban-peradaban itu menjadi peradaban-peradaban itu menjadi kuat, maka sudah dipastikan di dalamnya pendidikan menjadi ujung tombaknya. Dan sebaliknya, ya, manakala peradaban itu mundur, ya, maka bisa dipastikan pendidikan di saat itu juga mulai tidak mendapatkan perhatian, ya, dari pembawa peradaban itu sendiri, para pemimpin-pemimpinnya, begitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majid Ihsan Al-Kailani, ya, seorang tokoh pendidikan Islam modern yang sangat populer dalam dunia akademik, ya. Beliau memiliki gelar profesor doktor, ya, di bidang pendidikan, ya. Kita lihat latar belakang beliau, ya, sejarah beliau, ya. Ya, pemikiran pendidikan Majid Ihsan Al-Kailani ini, ya, nanti kita akan bahas secara komprehensif, ya. Kita lihat dulu siapa beliau sebenarnya. Beliau lahir di Irbid, Yordania, ya, pada tahun 1937, ya. Saat itu dunia Arab masih dalam kondisi di bawah tekanan penjajahan Inggris, ya. Banyak di bawah penjajahan Prancis, Inggris, dan seterusnya, ya. Itu beliau lahir di Irbid, Yordania, ya. Pendidikan tinggi beliau ditempuh di Universitas Kairo, ya. Beliau menggeluti pendidikan sejarah, ya. Sejarah ini sebenarnya penting, sajarah, ya. Itu pohon, sejarah itu pohon, ya. Sejarah itu akan terus terulang setiap masa, sepanjang masa. Bagaimana sejarah diukir, bagaimana sejarah ditulis, itu bagaimana sejarah yang mau ditulis hari ini itu akan sangat tidak terpisahkan dari sejarah-sejarah sebelumnya, ya. Beliau konsen di sarjananya itu bidang sejarah di Universitas Kairo, ya. Lalu kemudian beliau juga di Universitas Yordania, ya, diploma pendidikan dan magister filsafat pendidikan. Nah, ini kenapa pemikiran-pemikiran beliau itu menjadi panduan-panduan, menjadi bahasan-bahasan menarik dalam dunia akademik, khususnya dalam jurusan tarbiyah wa ta'lim di Universitas Islam. Karena beliau memiliki filsafat pendidikan, ya, pemikiran beliau terkait dengan filsafat pendidikan, falsafah pendidikan, ya, falsafat tarbiyah di Islam. Kata
Maka dari sini kita melihat wajar kalau kemudian ya karena memang background pendidikannya adalah magister filsafat pendidikan. Lalu kemudian beliau menempuh pendidikannya juga pendidikan tinggi di Universitas Amerika Beirut. Ya, dia ada di Beirut itu di Lebanon. Ya, Beirut itu sampai hari ini di Arab itu ada Universitas Amerika Beirut. Ya, beliau ambil pendidikan di sana dengan jurusan sejarah Islam. Masya Allah. Dan juga Universitas ya Pittsburgh ya Amerika dengan jurusan doktor pendidikan. Nah, lengkap sudah latar belakang beliau ini dalam dunia akademik, khususnya dunia pendidikan ya. Beliau menggeluti ya dunia pendidikan Islam, dunia pendidikan modern ya, Barat dan Islam dikombinasikan, dikomparasikan mana yang lebih unggul di antara pemikiran-pemikiran itu. Iya, pemikiran pendidikan Majid Irsal Al-Kailani ini menempati posisi penting sebenarnya dalam hasanah pendidikan Islam kontemporer bagi yang mengikutinya tentunya ya. Ya, hasanah pemikirannya itu menarik bagi yang mengikutinya. Tapi barangkali mungkin juga hari-hari ini beliau tidak terlalu populer bagi kebanyakan dunia Islam, pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Islam, karena memang tidak dikaji pemikiran beliau. Tapi dalam dunia akademik di kampus-kampus pendidikan Islam, Majid ya Profesor Dr. Majid Irsal Al-Kailani itu pemikirannya menarik untuk diikuti begitu. Ya, secara umum pendidikan beliau dia mengatakan pendidikan itu bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan ya, dan itu mayoritas para pemikir Islam mengatakan begitu. Pendidikan itu bukan hanya sekedar pemindahan ilmu dari guru ke anak-anak dengan proses menghafal ya, tidak itu umum pandangan itu di pemikiran seperti itu oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam, pemikiran Islam gitu. Beliau menekankan bahwa pendidikan itu merupakan proyek besar. Ya, proyek besar untuk apa? Pembentukan manusia dan kebangkitan umat. Ya, bayang kita hebatnya ya. Jadi Majid Irsal Al-Kailani baginya pendidikan, lembaga pendidikan itu merupakan proyek besar. Ya, masyru'ul kabir. Ya, merupakan proyek besar untuk apa? Ya, litanmiyatil ummah, untuk kebangkitan umat. Karena pada waktu itu dia melihat umat Islam itu begitu terpuruk, begitu mengekor dengan model pendidikan Barat. Maka Majid Irsal Al-Kailani mengatakan bahwa pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam harus disiapkan sebagai proyek besar ya. Namanya proyek besar berarti ada perencanaan yang matang ya, perencanaan yang hebat dilandasi oleh pemikiran ya bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Iya, ungkapan Nabi itu seogianya harus kita formulasikan dalam dunia pendidikan ya, sebagai pilar peradaban atau kebangkitan peradaban Islam itu adalah pendidikan. Maka menurut beliau ya bagi Majid Irsal Al-Kailani ya
bahwa lembaga pendidikan itu merupakan proyek besar untuk pembentukan manusia. Ternyata untuk membentuk manusia itu tidaklah gampang, tidak mudah. Ya, kita lihat Allah Subhanahu wa taala saja ya dalam mengatur manusia, membentuk manusia itu setiap periode menurunkan nabi-nabinya, mengutus nabi-nabinya ya untuk membentuk manusia agar manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pengatur bumi ini. Ya, tapi kita lihat sejarahnya ya manusia ya di bawah bimbingan nabi, pembinaan nabi-nabi tersebut ternyata juga masih banyak yang perilakunya, yang pemikirannya itu tidak seperti manusia yang diharapkan. Ini menarik pemikiran beliau itu, Majid Ihsan Al-Kailani ini, bahwa baginya pendidikan itu adalah proyek besar, proyek raksasa. Untuk apa? Untuk pembentukan manusia. Jadi manusianya dulu yang dibentuk. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, ya kan? Unsur akalnya, jiwanya, jisimnya, fisiknya. Ketiga-tiga ini harus dibentuk secara Islami. Jadi dibentuk secara Islami, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk para sahabatnya, ya kan, ya dengan konsep ya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, itu konsep dasar pendidikan Islam yang harus kita wujudkan. Pertama itu tazkiyah. Ya, membentuk manusia itu yang perlu diperhatikan, yang perlu dibentuk pertama kali itu adalah jiwanya, bukan akalnya, ya, tapi jiwanya yang dibentuk dulu. Jiwanya dulu yang diarahkan, jiwanya dulu dibentuk menjadi jiwa mutmainnah, bukan jiwa yang tunduk di bawah ammaratum bisu, bukan jiwa lahir yang dikuasai oleh ya nafsu-nafsu amarah, nafsu-nafsu serakah, nafsu-nafsu bejat, nafsu-nafsu kejahatan ya. Itu dulu yang pertama kali dibentuk ya dari pendidikan itu. Jadi manusia itu dibentuk jiwanya dulu, jiwanya. Kemudian akalnya, ya, badannya. Ini tentunya pembentukannya secara komprehensif, tidak bisa parsial-parsial. Ya kan? Hari-hari ini kita melihat kenapa banyak, ya kan, kita melihat di dalam dunia hari ini, dunia kita hari ini, orang-orang yang memiliki gelar akademik yang tinggi, ya kan, rata-rata para pejabat-pejabat negara kita ini memiliki gelar-gelar akademik yang sangat tinggi. Tapi kita melihat perilaku mereka dalam mengurus negara ini, ya, sebagian besarnya, ya, dan kita sudah menyaksikan, ya, korupsi merajalela, ya, tata kelola negara yang mereka lakukan yaitu tidak sesuai dengan keinginan, gagasan dari pendiri negara ini. Ya, hari ini kita melihat mencengangkan ya korupsi yang begitu luar biasa dilakukan pejabat-pejabat negara. Yang terbaru ya korupsi yang terjadi di bea cukai. Ya, itu menggemparkan kita sebenarnya. Sekaligus itu miris di hati kita. Mereka sampai punya ya safety house, ya kan, rumah-rumah yang mereka gunakan untuk menyembunyikan
ya kejahatan-kejahatan mereka. Syukurnya Menteri Keuangan kita yang sekarang ya itu punya gagasan, punya semangat membangun negara ini ya yang tidak dimiliki oleh mereka para pejabat-pejabat yang pendidikannya tinggi-tinggi tapi jiwanya tidak terbentuk dengan baik. Yang ada adalah jiwa nafsu, jiwa ammaratum bisu, ya, jiwa yang menarik dirinya kepada keburukan, kejahatan, dosa dan seterusnya. Maka Majid Ihsan Al-Kailani dengan gagasan besarnya ini perlu atau patut kita pertimbangkan, kita kaji sebagai bentuk ya apresiasi kita atas pemikiran besar beliau ini. Ya, jadi pendidikan itu menurut beliau, Majid Ihsan Al-Kailani, merupakan proyek besar pembentukan manusia dan kebangkitan umat. Jadi ada dua ya tujuannya. Proyek besar untuk pembentukan manusia dan kebangkitan umat. Ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran ya gerakan-gerakan Islam modern ya tentunya ya. Islahun nafsi ya, islahul usrah, islahul mujtama. Ya kan. Pembentukan individu, pembinaan individu ya kan. Pembentukan keluarga dan perbaikan masyarakat ya. Sampai kemudian nanti pada tahapan selanjutnya ya bahwa kekayaan negara, kekayaan bangsa ini seogianya yang mengurusnya adalah umat ini sendiri. Agar kemudian mereka menjadi ustaziyatul alam ya, menjadi pemimpin bagi masyarakat dunia. Memang ini sejalan pemikiran beliau itu ya, proyek besar pembentukan manusia. Bagaimana manusia dibentuk? Itu bisa kita lihat pada tafsiran pemikiran besar modern hari ini. Ya. Gerakan pemikiran Islam yang lebih besar, yang secara global, yaitu dia mulai dengan islahun nafsi. Ya, perbaikan individu-individunya, manusia-manusianya dulu yang dibentuk. Ya, dari mana dimulai? Ternyata ini yang kadang kita lupa di lembaga-lembaga pendidikan, ya kan. Yang diperkuat, yang diperbaiki pertama kali itu adalah keimanannya, keyakinannya. Ya. Harus dibentuk dulu anak-anak ini, generasi itu imannya, ya kan? Imannya yang diperbaiki, kita perbaiki. Yang disebut oleh beliau, ya, salimul aqidah. Ya, akidahnya dulu diperkuat kepada Allah, diyakinkan dulu dia bahwa ajaran Islam ini ya yang mampu mengubah masyarakat yang tadinya buruk, tidak beradab, menjadi masyarakat beradab, dan itu sudah dicontohkan dalam sejarah. Ya. Jadi pembentukan manusia, ya, proyek besar pembentukan manusia dan kebangkitan umat, ya, tanmiyatul ummah, ya, kebangkitan umat. Baik, kita lihat pokok-pokok pemikirannya apa sebenarnya. Secara umum tadi begitu ya, saya sampaikan bahwa bagi dia pendidikan itu adalah proyek besar pembentukan manusia dan kebangkitan umat. Mari gimana kita menerjemahkan pemikirannya, kita lihat pokok-pokok pemikirannya secara rinci. Ya, pemikiran beliau itu, ya, beliau mengintegrasikan pendidikan dan peradaban. Jadi Majid Ihsan Al-Kailani punya pemikiran bahwa
harus mengintegrasikan pendidikan dan peradaban. Artinya pendidikan itu bukan hanya sekedar ya belajar yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi pendidikan itu harus menghasilkan peradaban bagi Majid Ihsan Al-Kailani. Ya. Dan itu sejalan tentunya dengan pemikiran-pemikiran pendidikan Islam modern di Indonesia ya, bahwa pendidikan itu sebenarnya seharusnya itu menjadi proyek percontohan sebuah negara, sebuah kota. Bagaimana bagaimana masyarakat, bagaimana nanti masyarakat yang mau dibentuk, masyarakat yang beradab dibentuk, itu dibentuk dulu di dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan menjadi prototipenya. Bagaimana mereka mau disiplin di jalanan, kalau di sekolah tidak disiplin. Ya kan? Bagaimana mereka peduli sesama di masyarakat, sementara di sekolah mereka saling bullying, ya, saling acuh tak acuh sesama temannya. Yang ada di sekolah itu dibentuk persaingan. Ya, padahal persaingan yang sifatnya nanti, ya, kalau persaingannya dalam rangka kebaikan yang tidak mengarah kepada persaingan fisik, persaingan tidak sehat, ya kan? Maka itu tidak akan menghasilkan peradaban yang baik, ya kan? Karena bagi Majid Ihsan Al-Kailani, integrasi pendidikan dengan peradaban itu menjadi pokok pemikiran beliau, ya. Bagaimana sistem-sistem pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan dikelola itu harus menghasilkan peradaban. Ya, harus menghasilkan peradaban. Apakah sekolah-sekolah, lembaga-lembaga kita hari ini ya, itu menghasilkan peradaban Islam yang kita inginkan? Peradaban itu tentunya ya karakternya, bukan hanya bentuk-bentuk fisiknya peradaban itu, ya kan, ya, tapi karakternya, disiplinnya, ya kan, kegigihannya, kerjasamanya, ya kan, apalagi itu ya, ketangguhannya, keteguhannya, integritasnya, ya, itu harus terjadi, terbangun di masyarakat, di lembaga-lembaga pendidikan kita. Menarik pemikiran beliau ini, bahwa beliau mengatakan integrasi pendidikan dan peradaban. Jadi peradaban itu muncul, harus dihasilkan oleh dunia pendidikan. Ya, dan kita akan melihat bagaimana peradaban mau kita bangun, ya. Apakah pendidikan hari ini yang kita kelola menghasilkan peradaban di masa depan? Kita tunggu, kita lihat hasilnya. Ya kan? Apakah pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang kita kelola, yang kita lakukan hari ini menghasilkan peradaban di masa depan? Taruhlah waktunya, mungkin butuh waktu, ya, dari anak-anak, dari generasi kita didik di lembaga-lembaga pendidikan kita, mereka kuliah, ya, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, mereka kuliah, habis itu oke lah, kuliah S1 4 tahun, S2 doktor segala macam. Setelah itu apakah mereka menghasilkan peradaban yang berbeda dengan hari ini? Yang kalau hari ini kita masih melihat, ya, hasil-hasil dari dunia pendidikan kita, manusia-manusianya, ya, masih lebih memilih
ya apa namanya, mengambil, mencuri kekayaan negara ini daripada memanusiakan manusia yang ada, memerdekakan manusia Indonesia ini misalnya. Apakah nanti hasil-hasil dari dunia pendidikan yang kita kelola hari ini, yang kita laksanakan hari ini, akan terjadi seperti itu. Nah, Majid Irsad Al-Kailani ini punya pemikiran integrasi pendidikan dan peradaban. Ya. Jadi beliau menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana pembangun peradaban Islam. Majid Irsad Al-Kailani ini ya, bukan hanya menghasilkan individu yang punya ilmu yang banyak, tapi harus memastikan bahwa pendidikan itu, lembaga pendidikan itu merupakan sarana membangun peradaban Islam. Peradaban seperti apa yang kita bangun di lembaga pendidikan kita hari ini? Ya kan? Kejujuran, ya, ketekunan, ya, persaudaraan, ya kan? Lalu riset, ilmu pengetahuan, percobaan ilmiah berjalan nggak itu di lembaga-lembaga kita, riset ilmiahnya, ya kan, semangat diskusinya antara anak-anak dalam belajar. Jangan-jangan hanya memang yang terjadi itu hanya sebatas transfer ilmu. Guru menjelaskan, anak mendengar manis. Ya, tanpa ada proses feedback dari anak-anak untuk bertanya secara secara radikal pertanyaan-pertanyaannya yang itu membuat dia semangat untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih jauh. Ya kan, dia melakukan penelitian, ya, dia belajar secara mandiri, keinginan tahuannya tumbuh sedemikian kuat, ya, sehingga memang ya seperti yang terjadi di saat-saat peradaban Islam lagi maju-majunya, kita lihat semangat mereka untuk melakukan pendidikan, pengajaran itu, riset-riset, ya, itu luar biasa. Kehausan mereka terhadap ilmu pengetahuan itu luar biasa. Dan hari ini jauh sekali kita melihat, ya. Ya, coba kita lihat, ya, berapa banyak anak-anak kita yang hari ini suka membaca buku, dan buku-buku apa yang mereka baca. Jangankan mungkin anak-anaknya, guru-gurunya pun, ya, tidak memiliki waktu, tidak meluangkan waktu untuk membaca pengetahuan, ya, ilmu-ilmu pengetahuan baik yang klasik maupun yang modern hari ini. Nah, jadi pokok pemikiran utama beliau tadi, pembentukan manusia dan kebangkitan umat. Lalu beliau menekankan bahwa pendidikan menjadi sarana pembangunan peradaban Islam. Jadi yang dibangun itu peradaban Islam, ya, jangan salah, ya, bukan peradaban Barat. Ya, peradaban Islam itu bukan menekankan pada pembangunan fisik. Fisik boleh, tapi fisik itu nomor 2 setelah manusia-manusianya dulu dibentuk, ya. Manusia-manusia yang haus dengan ilmu pengetahuan, manusia-manusia yang punya integritas, manusia-manusia yang memiliki disiplin tinggi, manusia-manusia yang bertanggung jawab, ya. Manusia-manusia yang mampu, ya, yang punya kepedulian kepada masyarakat. Dan hari-hari ini nampaknya, ya, para insan-insan atau anak-anak kita, anak-anak yang ada dalam yang ada hari ini, ya,
yang menuntut ilmu, yang belajar di dunia akademik, khususnya di lembaga-lembaga Islam, kepeduliannya terhadap masyarakat itu kurang. Iya, kurang. Padahal ya, untuk membangun peradaban masyarakat itu, peradaban Islam ya masyarakatnya yang dibangun. Oke. Lalu apa landasan beliau, landasan pemikiran Majid Ihsan Al-Kailani ini? Ya, beliau melandaskan pemikirannya kepada misi kenabian. Ya, misi kenabian. Ya, jadi semangat beliau itu misi kenabian. Ya. Pendidikan menurutnya harus berorientasi pada misi kenabian. Ya, apa misi kenabian itu? Ya, membentuk manusia yang beriman. Ya, membentuk apakah? Ya, anak-anak kita, apakah bagaimana tuh? Bagaimana, banyak pertanyaannya sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh kita dalam membentuk keimanan anak-anak kita? Apakah dia hanya cukup diserahkan kepada guru-guru agamanya saja? Ya. Dan seogianya semestinya, karena pendidikan Islam itu tidak mengenal dikotomi tentunya ya, tidak mengenal dikotomi, maka seluruh ilmu-ilmu yang diajarkan itu harus membentuk keimanan anak-anak peserta didiknya. Ya. Bagaimana ilmu matematika membentuk keimanan? Bagaimana ilmu ekonomi membentuk keimanan? Bagaimana pelajaran olahraga itu membentuk keimanan anak-anak? Bagaimana misalnya pelajaran PPKN, pelajaran apa saja, ya pelajaran humaniora itu membentuk ya keimanan anak-anak. Ya, dan hari ini gagasan-gagasan ke sana itu sudah cukup banyak ya, integrasi. Sekarang ada lagi sintesis katanya. Sintesis Al-Quran dengan sains. Ya, berapa saya lihat sudah ada dilakukan seminar-seminar internasional terkait dengan ini. Ya, sintesis Al-Quran dengan sains. Ya, sebenarnya istilah-istilah saja ya itu. Istilah-istilah saja. Dan Islam sudah membuat itu, sudah menetapkan itu ya, bahwa pendidikan kenabian itu yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tidak ada dikotomi di dalam pendidikan Islam ya kan. Tidak ada. Ya, bahkan kalau kita melihat pandangan Al-Ghazali misalnya, iya, pendidikan ilmu itu hanya dua. Ya, ada yang sifatnya fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, semuanya apa? Kewajiban untuk menuntutnya, untuk mencarinya, untuk mempelajarinya gitu kan. Oke. Itu landasan pemikiran Majid Ihsan Al-Kailani itu menurut beliau dilandasi pada misi kenabian, yaitu pembentukan manusia beriman, berakhlak, dan berperan aktif dalam kebangkitan umat. Nah, itu yang tidak ada di dalam tujuan pendidikan nasional kita. Ya kan? Beriman, bertakwa, ya, berbudi pekerti, ya, iya. Tapi beliau itu berperan aktif dalam kebangkitan umat. Nah, itu penting itu. Ya, membentuk manusia beriman, berakhlak, dan berperan aktif dalam kebangkitan umat. Artinya, iya, para insan-insan pendidikan, anak-anak yang lahir dari dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan kita, pendidikan di Indonesia ini, di dunia Islam misal secara umum, itu harus anak-anak yang berperan aktif
di dalam kebangkitan umat ini itu islahul mujtama, ya, memperbaiki masyarakat. Ya, mereka harus terlibat. Ya, ini boro-boro memperbaiki umat, dirinya sendiri belum terbentuk, padahal sudah berada, sudah dibentuk, sudah digembleng dalam lembaga-lembaga pendidikan itu puluhan-puluhan tahun, ya kan, sampai sarjana, ya, dan seterusnya. Tapi hasilnya tidak memuaskan kita. Tidak memuaskan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dengan baik hari-hari ini, ada harapan suatu masa nanti terbentuk ya generasi-generasi, ya apa namanya, masyarakat Islam, masyarakat madani, ya, yang lahir dari dunia pendidikan. Kita mulai dari disiplin-disiplinnya, disiplin buang sampah, disiplin antri, ya, di masyarakat, ya kan, tidak membuat keonaran, ya, tidak membuat tawuran-tawuran di masyarakat, ya, sibuk dengan dunia akademik, sibuk dengan keilmuan, ya, bedah buku, diskusi-diskusi ilmiah, melahirkan riset gitu, ya. Kita berharapnya begitu, harapannya begitu, ya, bahwa mereka berperan aktif dalam kebangkitan umat. Menarik ini, berperan aktif dalam kebangkitan umat. Bagaimana kita nanti mengimplementasikan pemikiran ini? Beliau ini di dalam dunia akademik kita, di dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam di dunia Islam hari-hari ini, ya kan, berperan aktif di dalam kebangkitan umat. Itu kata beliau, ya. Pemikiran beliau ini menarik berarti, ya. Lalu kemudian tujuan pendidikan Islam itu baginya itu tentunya, ya, merekonstruksi tujuan pendidikan Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Jadi pendidikan Islam itu harus relevan dengan kebutuhan hari ini dan kebutuhan masa depan anak-anak, ya kan. Jadi bukan, ya, yang tidak relevan dengan kebutuhan anak-anak gitu. Relevan nggak hari-hari ini ke kebutuhan anak-anak dengan kondisi yang ada hari saat ini, ya. Itu relevan dengan kebutuhan zaman. Apa yang dibutuhkan mereka di masa depan anak-anak kita, apa yang mereka butuhkan sekarang, itu harus menjadi perhatian lembaga-lembaga pendidikan dalam merencanakan, mengelola lembaga pendidikannya, ya kan, relevan dengan perkembangan zaman. Ya, ya bisa kita mungkin harus merekonstruksi ulang, ya, mendaur ulang model pendidikan kita di TK, mulai dari TK, anak-anak tingkat dasar lah, dasar. Kita perlu mengkaji secara komprehensif apakah yang kita lakukan hari ini di dunia Islam, pendidikan dunia Islam hari ini itu mampu anak-anak kita hidup di zamannya. Ya, hidup di zaman. Jangan-jangan mereka menjadi bahan mainan saja. Mereka penikmat zaman itu, bukan pemain di zaman itu. Ini yang sangat menggelisahkan bagi kita sebenarnya dengan melihat yang terjadi hari-hari ini begitu. Ya, anak-anak kita tidak terlibat dalam pembentuk peradaban, tapi mereka penikmat peradaban yang dibentuk orang lain. Itu kita lihat dunia sosial, media sosial, kan itu peradaban yang dibangun oleh orang lain, tapi yang kita di dalamnya hanya sebatas penikmat saja, ya kan, penikmat saja kita di dalamnya.
bukan pemain, anak-anak kita. Ya makanya hari-hari ini terpaparlah anak-anak kita, ya Masya Allah. Kalau sudah dikasih gadget HP itu berhari-hari, ya berjam-jam tidak lagi keluar dari kamarnya, ya kan? Tidak lagi peduli dengan lingkungannya. Kenapa? Karena mereka penikmat, bukan pelaku peradaban itu, bukan mereka yang menciptakan peradaban itu, tapi mereka pemakai, penikmat. Ini menjadi tantangan. Jadi ya relevan dengan perkembangan saat ini, dengan zaman, dengan kebutuhan mereka. Ya pembentukan karakter, ya ini pembentukan karakter seperti apa yang kita inginkan. Bagaimana keseriusan kita dengan pembentukan karakter itu. Dan pembentukan karakter ini harus dimulai dari kita pengelolanya, ya guru-gurunya punya karakter khas, ya punya karakter yang baik, yang tentunya ya punya karakter, punya integritas, punya tanggung jawab, punya semangat belajar, semangat berkarya, semangat berinovasi, semangat ya. Itu harus kita miliki. Ada kesadaran sejarah. Luar biasa ini. Ya. Jadi anak-anak sadar dengan sejarahnya. Ya, anak-anak Islam harus diajarkan dia punya kesadaran superpower di dalam sejarahnya. Islam itu bukan masyarakat yang pengekor, penikmat. Pada dasarnya umat Islam itu punya peradaban yang dikagumi oleh dunia. Dan ketika kita mengkaji seluruh peradaban-peradaban dunia, itu tidak bisa lepas dari peradaban Islam. Ya kan? Tidak bisa lepas dari peradaban Islam. Islam punya kontribusi besar di dalam membangun peradaban dunia ini. Dan itu harus dibangunkan anak-anak kita, dibentuk kesadarannya terkait dengan itu harus kita bangunkan mereka bahwa mereka bukan masyarakat penikmat tapi pencipta peradaban. Dan tentunya ya tadi karena misi kenabiannya aktif di dalam pembentukan kebangkitan umat, maka tujuan pendidikan Islam itu membentuk manusia-manusia, anak-anak yang punya tanggung jawab sosial. Ya, punya tanggung jawab sosial. Iya, saudara-saudara, para insan akademik dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik ya. Lalu beliau ya mengatakan bahwa ilmu pendidikan, ilmu yang kita harus bangun sistemnya di lembaga-lembaga kita itu tidak memisahkan antara ilmu dengan spiritual. Ya. Beliau menekankan pendidikan, model sistem pendidikan pengajarannya harus mengintegrasikan ilmu-ilmu ya dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Jadi ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada anak-anak itu harus dalam rangka membentuk keberimanannya kepada Allah. Ya. Keberimanannya kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita laksanakan dengan serius. Semuanya, kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, saudara-saudara dimanapun berada, ya mengkaji pemikiran beliau ini silahkan dicari referensinya. Banyak referensi pendidikan beliau, tapi tentunya berbahasa Arab ya.
berbahasa Arab. Dan saya punya buku-buku beliau, ya, termasuk buku beliau, karya beliau itu ya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, ya, saat beliau memaparkan bagaimana kemunduran Islam, ya. Jadi ini menarik bagi kita semuanya. Pemikiran-pemikiran beliau ini, ya. Ya, ini secara ringkas saya sampaikan, Majid Ihsan Al-Kailani itu punya tujuan pendidikan, bahwa pendidikan baginya itu membangun peradaban Islam melalui pendidikan manusia beriman, berakhlak, dan sadar sejarah. Ya, itu ya. Lalu kemudian landasan filosofis pendidikannya itu misi kenabian sebagai inti pendidikan, ya, misi kenabian. Lalu beliau punya sistem tidak mau tunduk pada sekularistik ilmu, ya. Beliau memiliki konsep, ya, integrasi pendidikan, integrasi ilmu, ya, mengintegrasikan ilmu bukan dengan ayat-ayat Quran, ya, tapi integrasi ilmu itu menjadi nilai tauhid, ya. Jadi jangan salah, ini yang terkadang terjadi di kita lihat itu, integrasi itu hanya mencopot ayat-ayat Quran lalu dikomparasikan dengan ilmu-ilmu yang ada. Bukan itu integrasi yang dimaksud oleh Ihsan Al-Kailani. Itu adalah bagaimana ilmu itu membentuk anak menjadi manusia-manusia yang bertauhid, kan, berimankan kepada Allah, gitu. Nah, mudah-mudahan, ya, ini menjadi membuka wawasan kita terkait dengan pemikiran Majid Ihsan Al-Kailani. Ya, metode pendidikan beliau itu rekonstruksi tujuan pendidikannya, rekonstruksi membangun tujuan pendidikan itu agar relevan dengan zaman, ya, berbasis sejarah dan peradaban. Ya, itu pemikiran beliau, ya. Dan orientasi sosialnya ada, ya, Masya Allah. Dan orientasi sosialnya itu kebangkitan umat, ya, perbaikan umat melalui pendidikan. Maka, ya, insan-insan pendidikan, lulusan-lulusan pendidikannya harus terlibat aktif, ya, di masyarakat. Mudah-mudahan, ya, sekelumit, ya, secara ringkas pemikiran Majid Ihsan Al-Kailani ini memberikan wawasan tambahan bagi kita di dalam mengelola, di dalam membangun, ya, melaksanakan pendidikan-pendidikan kita. Semoga, ya, lahir dari pendidikan dari lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh umat Islam hari ini di seluruh dunia, ya, mampu melahirkan generasi-generasi peradaban baru, ya, yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.